Selamat malam, Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKID dan IDM, dan semua yang selalu hadir dalam renungan Jumat bersama dengan tema-tema yang berkaitan dengan kata-kata mutiara Mother Teresa dari Kalkuta. Kita tahu dalam bulan Januari ini eh, temanya sangat erat dengan Ekaristi. The Eucharist involve satisfying the hunger of Christ. Dan Yesus mengatakan, "Come to me. He is hungry for souls." Ekaristi melibatkan pemuasan kelaparan Kristus akan jiwa-jiwa. Dan dalam kaitan dengan itu juga, malam ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan daya ilahi dari adorasi Ekaristi, Sakramen Maha Kudus. Dalam konteks Sakramen Maha Kudus, kita tentu punya masing-masing devosi atas Sakramen Maha Kudus. Satu hal yang ingin saya ajak untuk pada malam ini merenungkan, yaitu bagaimana Ibu Teresa sendiri selalu membawa devosi itu secara khusus setiap hari setelah Ekaristi sebelum kembali ke karya. Dalam buku Ithers, ya, halaman 37, dengan judul Come and See, ditulis di sana tentang panggilan Yesus, ya. Datang dan lihatlah. Lalu ini adalah berkaitan dengan pertanyaan Nathanael, Guru, di manakah engkau tinggal? Yohanes 1, 38, 39. Lalu mereka datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan mereka tinggal pada hari itu bersama dia. Dan inilah yang selalu didengungkan oleh Ibu Teresa juga dalam Instruksi 1976, bahwa Yesus memilih Anda, Yesus memilih saya, Yesus memilih kita masing-masing. Dan Ibu Teresa mengatakan jangan pernah lelah untuk mengulang kalimat itu. Kita adalah dipilih untuk suatu tujuan, untuk suatu purpose, yaitu untuk memuaskan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. Dan ini jelas sekali bahwa panggilan come and see tiada lain adalah kita diundang oleh Yesus sendiri untuk memuaskan dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. Kita kerap merasa suatu kehilangan besar ketika kita kehilangan rasa freshness, ya, rasa keintiman dengan Tuhan yang kita pernah alami di saat kita merasakan panggilannya. Karena kita jatuh ke dalam suatu hidup Kristiani yang simple, ya. Ya sudah, yang penting saya orang Kristiani dan percaya pada Yesus, itu semuanya. Padahal ada satu hal yang paling penting di sini. Undangan Yesus kepada semua yang dipanggil dan semua dipanggil adalah selalu datang dan melihat dan tinggal bersama Yesus. Kebanyakan kita mendengarkan dan tersentuh, tetapi kita tidak datang dan tidak melihat. Atau datang tapi tidak stay di sana. Dan inilah daya ilahi dari adorasi Ekaristi menurut hemat saya, yaitu kita datang dan melihat dan tinggal di sana. Dengan kita memuliakan Tuhan dalam adorasi Ekaristi, kita merayakan Ekaristi, kita datang dan melihat bagaimana Yesus mengundang kita. Bagaimana rencana Allah lewat ibadah sabda, lalu dalam puncaknya ibadah Ekaristi kita mengamini, ya Tuhan, saya mau mengikuti Engkau. Tapi satu hal lagi yang perlu penting, bahwa kita stay di sana. Adorasi Sakramen Maha Kudus lewat Ekaristi mempunyai daya ilahi dalam arti apa? Kita selalu stay pada hatinya Yesus.
Dan di sini Yesus menjawab kepada semua, come and see. Tuhan membuka lebar-lebar pintunya untuk dikunjungi. Maka dalam doa adorasi kita tahu Tuhan membuka pada jiwa-jiwa untuk datang. Come and see, come and share, come and live with me. Dan inilah yang selalu Yesus juga katakan kepada kita, come and see and what you were made for. Ketika kita datang dan melihat Yesus, kita tahu purpose kita sebagai manusia yang diciptakan. Dan kita menghidupi kehendaknya lewat kita datang pada Yesus. Maka di sini salah satu yang penting dalam hal datang pada Yesus adalah kita memutuskan untuk stay di sana. Yesus mengatakan come and see, kita pun juga datang dan melihat. Tapi satu hal lagi yang penting, stay di sana, tinggal bersama Yesus. Dan itulah adorasi. Kita tidak hanya datang pada Ekaristi karena kebutuhan, karena keinginan untuk mencari kekuatan batin, tapi kita pun perlu membagikan waktu kita untuk stay di sana. Karena satu hal yang penting dalam daya ilahi, adorasi Ekaristi adalah kita dilatih untuk mendengarkan dan melepaskan banyak hal yang sebenarnya kita dapat lepaskan. Tetapi karena kita tidak pernah melepaskan, maka kita tidak pernah membiarkan diri kita diisi oleh sakramen Maha Kudus. Dan inilah yang saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu, come and see dan stay. Salah satu contohnya adalah saya ingin mempromosikan satu Briato, kalau kutis ya. Saya terkesan dengan Briato ini dan saya ingin mempelajari dan ingin mengajak juga Bapak Ibu untuk merenungkan makna dan dalamnya adorasi Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Mari kita lihat dan kita saksikan bersama siapakah kalau kutis, dan nanti kita lanjutkan lagi.
Demikianlah Bapak Ibu, bagaimana Beato Calcutta dapat menjadi inspirasi bagi kita, khususnya bagaimana dia mempunyai devosi yang sangat mendalam pada sakramen Ekaristi. Dia nanti dapat dilihat dalam video dan dalam YouTube ya, bagaimana dia membawa devosi pada sakramen Ekaristi ini lewat menjelaskan bagaimana banyak mujizat yang terjadi dengan orang yang mempunyai adorasi kepada sakramen Ekaristi Maha Kudus. Tentu setiap orang mempunyai kekuatan di dalam bagaimana melihat Yesus secara pribadi. Tetapi bagi semua umat Kristiani yang mengikuti Yesus, yang datang dan melihat dan stay bersama Yesus, menemukan bahwa kehadiran Yesus nyata itu adalah dalam Ekaristi. Tentu kita menemukan kehadirannya dalam segala bentuk kehidupan manusia, tapi Ekaristilah yang sungguh menjadi tempat di mana semua orang mengalami kehadiran Tuhan. Karena Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, dan inilah yang kita terus alami setiap kali Ekaristi, dan kita merenungkan dalam sakramen Maha Kudus, Ekaristi Maha Kudus, bagaimana dahaga Yesus akan jiwa-jiwa. Maka rumusan dalam adorasi itu adalah juga untuk jiwa-jiwa. Dan semua jiwa-jiwa, baik dalam sakratul maut dan dalam penyucian, kita doakan supaya dengan kerahiman ilahi mereka melihat Allah dan memutuskan, ya Tuhan, aku percaya dan kembali kepada Tuhan. Mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak sebisa mungkin kita secara pribadi pun juga punya devosi pada Ekaristi Maha Kudus dan adorasi ya. Kami di Wisma Sahabat Yesus di Depok, sekarang setiap hari, setiap pagi misa, setelah misa kita mendoakan arwah jiwa-jiwa dan kita mengadakan adorasi Ekaristi Maha Kudus. Dan saya menemukan dampaknya yang luar biasa, daya ilahi mencintai Ekaristi adalah kita semakin menemukan kekuatan Allah yang menyembuhkan. Kekuatan Allah lah yang menyembuhkan. Tidak ada manusia yang mampu mengusir setan. Tidak ada manusia yang mengklaim bahwa dirinya dapat menyembuhkan dari kuasa-kuasa jahat. Tidak. Hanya kuasa Tuhan. Salah satu hal yang manusia harus hati-hati adalah keinginan tahunya dia tentang kuasa jahat. Kita tidak perlu tahu, karena kuasa jahat sudah ada. Justru yang paling utama adalah bagaimana kita tetap datang pada Tuhan, stay bersama Tuhan, memuliakan Allah. Karena kuasa Allah itu tak tertandingkan. Kita tidak perlu lagi mencari kuasa lain, hanya Allah. Maka ketika kita khawatir, kita masih berpikir ada kuasa yang mengatasi diri kita, itulah godaannya. Keinginan tahu akan kuasa-kuasa jahat membuat kita terjatuh dan Lucifer akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu kita. Dan inilah yang paling bahaya. Seolah-olah manusia merasa melakukan yang baik ya, dapat mengusir setan, dapat ini. Tapi manusia lupa satu hal, bahwa yang paling utama adalah tetap percaya pada kuasa Tuhan dan semua adalah kuasa Tuhan. Dan kita yang sudah dibaptis dan kita yang percaya pada Tuhan dianugerahi kuasa itu, maka tidak ada lagi kuasa lain kecuali Allah. Maka kita berdoa, kita mohon rahmat Tuhan, kerahiman Tuhan, melepaskan semua dari belenggu dosa dan kuasa jahat. Itulah doa kita. Kita percaya pada Tuhan dan kita dikuatkan oleh iman kita untuk memohon rahmat kuasa Allah berkarya dalam setiap peristiwa hidup kita. Biarlah Allah yang melengkapi, menyelesaikan, dan menuntaskan. Kita terlibat secara penuh dalam keterbatasan kita sebagai ciptaan, tetapi tetap pada akhirnya membiarkan Allah lah kepenuhannya. Bapak Ibu, Ibu Teresa sungguh memberikan teladan itu. Dan teladan itu terjadi ketika kita bisa menemukan
di dalam setiap kata-kata Ibu Teresa. Di mana ada doa, disitulah iman bertumbuh. Ketika iman bertumbuh, disitulah orang saling mencintai. Di mana ketika orang mencintai, disitulah orang melayani. Dan ketika orang terdorong untuk melayani, dia akan mengalami damai. Dan damai itu adalah Kristus. Mengalami Kristus tanpa doa menjadi mustahil. Mengalami Kristus tanpa upaya datang pada dirinya menjadi mustahil. Sebagai penutup, saya akan memasukkan video ini, lagu ini. Mari kita bersama-sama terus menemukan daya ilahi dari Allah dalam diri Kristus lewat adorasi Ekaristi Sakramen Maha Kudus. The fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families. Thank you, Lord, for our Mother Teresa. Thank you, Lord, for our Mother Teresa. Mother of the poor, seer for the blind, she has an open door. She's a one of a kind, Mother Teresa. Mother Teresa. She's an instrument of our God's blessing. We hunger for her love and sweet caressing. Mother Teresa. Thank you, Lord, for our Mother Teresa. Thank you, Lord, for our Mother Teresa. Child with her years, she brings a touch of light, cleanses with her tears, gentle pillar of might. Mother Teresa. Mother Teresa. Eyes so full of love and patient endurance. She'll hug you with her smile, such joy and assurance. Mother Teresa.